Bagaimana cara kita membuat link? Ya. Contoh misalnya Bapak sudah buat slide menu user up, ya, startup user, kemudian ada daftar anggota pustakanya. Nah, yang klik ke menu ini kan, ini bikinnya mudah supaya dia langsung masuk ke menu ini. Nah, gimana caranya Pak? Yang ini nih setelah kita klik, ini kan, kemudian ada insert. Di insert ini kan ada link, link nih. Ini dia. Karena kemarin kan Bapak tampilkan seperti ini. Seperti kecil seperti ini ya. Makanya kamu agak bingung, gimana Bapak itu klik ya? Karena Bapak mau melihat contohnya yang ada di sebelah. Jadi ya kan? Caranya, yang ini tadi kemarin Bapak klik Pak. Kan itu tuh. Nah, kalau di full show-nya ya. Jadi ini Bapak tampilkan aja. Ya. Di dalam insert ini ada link. Nah, yang ini tadi mau kita linkkan ke menu ini, sheet menu. Nah, gimana caranya? Klik yang mau di link itu, kemudian klik insertnya, kemudian link. Link itu nanti, ini kan ada beberapa pilihan. Ada exiting file or web page. Ya. Itu kan bisa kita ke lain file atau ke internet. Bisa kita lakukan ini. Tapi dia kan ada di dalam file ini, maka pilihannya adalah place in this document. Ya, place in this document. Nah, karena tadi mau kita linkkan ke menu, tinggal klik menu di sini. Oke. Maka setiap kita klik yang ini, dia masuk ke menu. Oke. Udah kan? Nah, begitu juga sebaliknya. Ini anggota pusaka kan? Ini sudah di link. Lagi dia. Balik lagi. Ya, cuma banyakan dikit lah. Nah, tapi dia pasti ada linknya. Link itu mulai udah lama ada kok. Di versi yang 2000 aja masih ada. Mungkin 98 sudah ada ya. Kamu sudah lahir 98? Ya, sudah. Ada yang belum. Ya. Jadi kamu itu lahir di saat dunia ini sudah mulai modern. Kalau Bapak tidak. Bapak ini lahir sampai besar itu transisi antara jadul zaman dulu dengan zaman modern. Jadi transisinya ada di dalam zaman Bapak. Jadi Bapak itu lebih banyak berinteraksi dengan perubahan teknologi. Beda dengan kamu, itu sudah teknologi sudah mulai maju. Nah, oke tuh, bisa dipahami? Bapak tutup ya. Ada pertanyaan lagi? Terkait dengan bagian yang tadi. Kalau untuk anggota pusaka, Bapak saran kasih itu 3.000 ya. Kenapa 3.000? Nah, supaya misalnya kalau dikasih sekolah yang maju atau beberapa tahun, kalau satu angkatannya ada 1.000 orang, ya kan, berarti cukup gitu ya, sampai kelas 3, kelas 1 1.000, kelas 2 1.000, kelas 3 1.000. Jadi 3.000. Boleh buat lebih dikit dari itu Pak, karena sesuai dengan lokasi penelitian boleh. Kalau kamu penelitian nanti misalnya, anggap saja SD itu punya masing-masing kelas itu sekitar 2 kelas. Kelas 1 ada 1 AB, kelas 2 2A 2B ya. Sampai kelas 6. Nah, nanti perkirakan saja satu kelas 30 orang. 30 kali 2 60, 60 kali 6 360. Nah, buatlah daftar ini 360. Kalau Bapak sengaja Bapak buat banyak, itu sebagai contoh, mungkin siswa SMK 1 itu sampai 3.000 ya. Atau mungkin SMA 1, SMA 6 itu orangnya ramai. Sebenarnya untuk contoh Bapak ini kan untuk SMA 19. SMA 19 ini enggak banyak. Kalau nggak salah apa satu lokal nggak tahu persis. Ada yang dari Sekancing? Ada. Berapa orang kira-kira jumlah siswa SMA? SMA 19. Ya apa Sarul? Sekitar satu lokal dua, satu angkatan 2. Satu. Jadi kalau satu ya silakan duduk. Oke, Bapak lanjutkan.
Duduk yang bagus. Nah, kalau dia itu misalnya satu angkatan itu ada satu lokal, seperti SMA 19, SMA 19 ya. Artinya isi satu kelas itu kan 36. 36 kali 3. Nah, sekitar itulah jumlahnya. Enggaklah 40. 40 kali 3 120. Jadi buatlah tabel itu 120. Oke? Paham maksudnya? Supaya nanti di tempat kamu kasih itu berguna. Nanti kan anggota pustaka bagi yang tamat itu kan semua kan dihapus. Masuk lagi anggota baru. Yang lama dihapus, masuk lagi anggota baru. Oke, sip. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ada lagi ngajar. Ya. Hari ini belum bisa bimbingan. Hari Minggu lah. Masalahnya besok Bapak mau ujian. Ujian kompetensi asesor. Barangkali tidak sempat Bapak mau belajar dulu ya. Makanya belum Bapak cek file penyanyinya tuh. Ya malam tadi Bapak diskusi dari jam 8 sampai jam 12 malam. Masih persiapan ujian. Nanti ya hari Minggu lah ya. Ingatkan Bapak. Ya, masih. Nah hari ini Bapak akan menjelaskan tentang persiapan kita melakukan penelitian. Nah di grup kita Bapak sudah share video yang Bapak ajarkan di lokal Abi? Belum? Ya ada penjelasan mungkin Bapak buka aja ya. Kalau di lokal A videonya tentang penelitian. Ini video yang di lokal A ini. Bapak menjelaskan tentang bagaimana membuat proposal. Nanti videonya akan Bapak share lagi di aku kecil. Ini contohnya penjelasan Bapak. Kehabisan kuota. Nah, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, itu proposal itu pakai Canva. Nah ini. Canva itu kamu buat saja Canva seperti salah. Tapi dia ini kalau udah video ini Bapak share. Nanti silakan tonton video baik itu video lokal A maupun lokal B. Karena barangkali bisa saja ada yang Bapak jelaskan di lokal A, tidak Bapak jelaskan di lokal B. Begitu juga di lokal C. Kita menghemat waktu supaya lebih banyak ilmunya. Jadi lihat saja recordnya seperti apa. Rekamannya. Yang sudah Bapak kirim apa aja nih? Mau Bapak kirim kemarin itu, takutnya kamu bingung. Bapak ini cerita yang mana ya? Nah, itu pengantar membuka aplikasi. Ini aplikasi ya, buat aplikasi ya lah. Nah, nanti Bapak share contohnya di sini. Ini lokal salah dulu. Perancangan. Ini PowerPoint ya. Ini lokal B. Oh, yang lokal A-nya belum selesai. Videonya belum Bapak edit. Ya. Ini yang lokal B aja.
Bapak kirim. Rancangan proposal mini penelitian perpustakaan di lokal B. Nah, kayak yang Bapak tampilkan tadi itu di lokal A. Nah, apa hasil yang sudah dilakukan di lokal A dan lokal B? Lokalkan. File lokal B. Ini Bapak buat lagi atau lanjutkan untuk kelas kita. Nah, Bapak akan jelaskan juga dari awal, ya. Tapi nanti di sana contoh Bapak tambah bentuk yang lain. Ini bisa dilihat itu tampilannya. Nampak? Ini Bapak set S lagi. Bapak buat di sini lokal C. Aduh, kok berat sekali deh ya. Apalagi ada yang jalan lain sehingga dia seberat itu. Oh, karena lagi merekam ya. Waalaikumsalam. Silakan. Nah, ini Bapak contohkan. Ini yang di lokal B. Ya, iftitah ini lokal B ya. Kena sama iftitah. Lokal B kan? Nah, nanti Bapak akan memberikan contoh untuk lokal kita. Ini Bapak ganti, baik itu nama sekolah maupun nama orangnya. Kamu berapa nih mau dikasihkan contoh? Lokal C. Misalnya teman-teman yang ada di Mas SNK. Bapak copy. Ini Bapak ganti. Mas kayaknya bagus ditulis lengkap ya. Manajemen perpustakaan madrasah alia swasta Syekh Maulana Qori Titian Teras. Ya. Ada yang dari Titian Teras? Pasti ada lah, Pak. Ini ya. Nah, ini Bapak ganti nama orangnya ya. Ini Bapak enter dulu lah supaya tidak terganggu. Ini kita paste. Ini Bapak. Kok jadi lambat ya? Ini kita samakan formatnya. Nah, ini tinggal kita naikkan. Perhatikan dulu. Yang ngota-ngota lagi. Oh, ini Indo. Nah, ya. Aduh, ini Indo tuh. Ibu ini Indo. Nah, itu dia. Jadi mahasiswa prodi manajemen pendidikan Islam. Nah, kenapa formnya seperti ini, Pak? Form seperti ini harapan Bapak itu nanti bisa diterbitkan di e-jurnal, jurnal online. Nah, perlu kita ketahui bahwa kita ini tidak ada lagi nanti ujian akhir semester. Kenapa, Pak? Nanti kita ganti dengan keberhasilan kita menerbitkan tulisan hasil penelitian ini di jurnal. Jadi kalau kamu tidak berhasil penelitian, pertama, tugas mandiri kamu itu didiskon sekitar 11% nilainya hasil penelitian. Yang kedua, 15% ujian semester. Berarti berapa ada? Kalau 10 aja, berarti 25% sudah siap diskon. Kalau tidak dilaksanakan. Berarti harus nih, Pak? Ya, harus. Seperti apa nanti, Pak,
penyelesaian tugas kita itu nanti diterbitkan di e-jurnal punya kampus kita. Khusus yang MPI, ini ada MPI ini, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam tahun 2019. Apa isinya Pak? Ini teman-teman kakak-kakak kamu nih. Kalau boleh Bapak buka salah satu halamannya, ini dia. Kenal sama Hendra, Abdul Basit, Ardiansah, Aldizon? Nggak kenal. Berarti bukan yang kuliah hari ini. Kalau Aman Nurdin, Sayyidina Akasah, Ramoini. Kenal lah. Lokal B dia. Lokal kuliah hari ini. Zainuddin, Siti Fatimah. Nggak kenal juga. Dianya nggak gaul apa, kamu yang nggak gaul. Atau rombongan Pinikiu, Almundari, Sausan. Lokal A nih. Lokal B. Aznin. Nah ini contoh contoh yang sudah terbit. Nah inilah bukti bahwa kita sudah menyelesaikan ujian akhir semester. Dengarkan apa nih cakawan gagah depannya. Kalau ada yang ribut di belakang, Bapak yang akan dengerin. Sepakat ya? Apa dah? Itu siapa yang dengar cakap lokal nih? Warna merah. Maka dia yang cakap tuh ya satu yang berbicara, yang lain enggak. Itu nama kaidah. Nah apa contohnya Pak? Ini ada yang sudah Bapak download. Ya, dia kan sistemnya sistem download ini. Contohnya downloadnya kan seperti ini nih. Ini kan download. Ya PDF ini. Nanti dia minta simpan. Misalnya Bapak simpan di sini. Save. Ya. Nanti Bapak buka di dokumen ini. Nah, ini dia. Laporan penelitian di SMP 4 Merangin. Nah, seperti apa contohnya Pak? Ini contohnya. Lama yang buka. Ini contohnya. Ini contoh hasil tulisan. Kok ada nama Bapak, Pak? Nah, iyalah, Bapak kan pembimbingnya. Bapak reviewernya. Bapak yang menganalisa data kamu itu apalagi kekurangan dan apa yang harus ditambah. Maka di dalam penelitian ini, karena Bapak pembimbing mata kuliah juga, Bapak terlibat di dalam menulis ini. Jadi nebeng juga lah nama Bapak. Sama seperti kebutuhan akreditasi MPI, ya, beberapa hasil penelitian manajemen perpustakaan yang dilakukan tahun yang lalu, itu Pak Nasril numpang nebeng nama. Tolong Pak, masukkan nama saya supaya lebih banyak kelihatan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, ya Pak. Apalagi kalau ada akan untuk kebaikan juga. Kalau misalnya hasil penelitian dosennya dikit, wah ini dosen gimana ini? Alah nilai C aja lah kamu mau akreditasinya C. Nah ini bentar lagi kita nih divisitasi nih. Sudah ada petunjuk visitasi asesor itu biasa datang ke kampus. Nah, sekarang sistem online dalam jaringan. Ini pakai mungkin Zoom meeting atau yang sejenisnya atau video konferensi. Nah itu. Nah hasil ujian semester kita nanti yang diupload di online itu kira-kira seperti ini. Ini dia. Nah, paham ya? Ada gambar Pak? Iya. Ini bukti orang itu melakukan penelitian. Ini dia. Dia meneliti, misalnya contoh di sini, meneliti pada bagian pertama tentang struktur organisasi. Ini dia struktur organisasi. Kemudian penelitian kedua, bagian kedua program kerja dan jadwal kegiatan. Ini dia. Kemudian tata tertib perpustakaan. Ini hasil penelitian. Kemudian tugas dan fungsi perpustakaan. Hasil penelitiannya observasi, ya. Ada dalam bentuk observasi, ada juga yang dalam bentuk yang lain. Misalnya di sini 9-nya apa nih? 9 wawancara apa? Oh ini perpaduan antara teori. Nah, seperti itu, ya, yang akan kita
lakukan sebagai pengganti ujian semester. Wah, berani Pak. Nah, kakak tingkat kamu selesai, masa kamu nggak selesai? Jangan kalah sama kakak tingkat kamu tuh. Ya kan? Dia ngerjakan ini semester 4 juga, atau semester 6 kok. Karena mata kuliah ini adanya di semester 4. Oke ya. Nah, terus gimana caranya Pak? Nah, Bapak lanjutkan ini. Nah, kalau kita menurut kaidah nanti di saat kamu itu penelitian, tentu mini riset proposalnya itu harus sudah siap. Nah, dalam kesempatan ini Bapak akan menjelaskan bagaimana membuat proposal mini riset itu. Nah, maka sehubungan itu tentu nanti proposal yang kamu lakukan itu nanti itu tentu seperti makalah. Nanti dijilid, siapa tahu di tempat kamu penelitian mana proposal penelitiannya. Nah, kasihkan. Artinya kita turun ke lapangan, berarti harus membawa proposal penelitian. Nah, proposal itu seperti apa Pak? Dan bagaimana bentuk proposal itu boleh sampai ke sekolah? Nah, itu sudah Bapak validasi terlebih dahulu. Bapak verifikasi apakah sudah benar yang dimaksud atau tidak. Nah, maka kemarin itu Bapak sudah sampaikan sebelum kita penelitian segala macam harus membawa surat pengantar dari prodi lengkap dengan proposal dan seterusnya. Nah, hari ini kita membicarakan bagaimana membuat proposal mini riset ini. Nah, terkait dengan hal ini ya, kita langsung mengarah kepada tulisan dalam bentuk jurnal. Nah, kita buat format saja seperti ini di luar cover, boleh. Tapi kalau mau buat cover bagus seperti apa kriterianya Pak? Boleh Bapak tunjukkan. Contoh di sini, kalau kamu mau mengikuti pedoman buku pedoman atau panduan penulisan proposal skripsi, di halaman mungkin bisa dilihat di semester 8 itu pada umumnya ada. Kalau kamu tahu itu ikut seminar gitu kan. Nah, ada cover di sini yang bisa ditiru. Apa saja yang harus ada di dalam cover sebuah karya ilmiah di stasiun Jibang Tua. Ini contoh. Di halaman 54. Nah, ada judulnya itu ya bukan judul yang ini ya. Judul sesuaikan judul yang ini tadi. Nah, kemudian selain itu nanti buat sini proposal penelitian mini atau mini riset bahasa lainnya. Kemudian diajukan untuk melengkapi tugas mata kuliah manajemen perpustakaan. Ya kan? Ada logo, ini ukurannya 4,5 diameter. Kemudian ada nama, nanti tulislah nama yang sesuai yang tercantum di sini, ya kan? Kemudian ikuti dengan name. Nah, atau membuat seperti tabel juga boleh. Nah, di akhir cover ini dicantumkan yayasan, sekolah tinggi, jurusan, prodi, MPI. Oke, paham tuh untuk cover? Oke. Nah, berikutnya yang terkait dengan isi proposal itu. Kalau bagi yang mau buat ada kata pengantar silakan. Pakai daftar isi itu lebih baik. Kalau cover langsung Pak, langsung bagian ini ya boleh juga lah, tidak masalah. Yang paling penting jangan terlalu merepotkan kamu. Kalau kamu udah repot, pusing, nggak jadi ngerjakan tugas. Kenapa? Pakai jurus merajuk penuh banyaknya Bapak. Nah, terkait dengan itu, kalau kita lihat dari kebutuhan jurnal yang akan ditulis dalam bentuk hasil penelitian mini riset ini ya. Yang pertama ada latar belakang masalah. Yang kedua ada rumusan masalahnya. Kemudian diikuti tujuan dan manfaat penelitian. Ada metodologi penelitiannya, ada hasil penelitian. Kemudian hasil penelitian itu dibahas. Hasil pembahasan itu dibuat kesimpulan dan saran. Nah, poin itu saja, ya. Ada 7 poin yang harus kita buat di dalam menyelesaikan tugas ini. Ya. Nah, terus bagaimana caranya Pak? Nah, Bapak mulai dari awal nih. Nah, walaupun sudah Bapak tulis ini sebagai contoh yang ada di lokal A dan B. Nah, kalau dilihat dari latar belakang masalah,
apa yang harus ada di latar belakang masalah itu? Di antaranya adalah pertama, kamu harus masukkan konsep umum ya, tentang manajemen perpustakaan. Contohnya Pak, bisa dari teori, kamu ambil dalam buku. Tolong siapa yang bisa ke ruangan Bapak? Ambilkan buku di ruangan Bapak. Di dalam laci bawah. Tahu meja Bapak? Jadi. Buku manajemen perpustakaan ada 3 buku itu di dalam laci bawah yang bawah. Nah, di dalam konsep umum itu ya, kamu harus temukan yang pertama di dalam latar belakang masalah itu yang berhubungan dengan apa itu manajemen perpustakaan itu secara umum. Nah, bisa diambil dari teori dan berarti boleh juga ditambah atau memilih. Atau peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang seperti apa, Pak? Kamu cek di internet, misal contohnya undang-undang perpustakaan. Atau ini Bapak kopikan dulu, masukkan ke grup kita supaya kamu mudah mengaksesnya nanti. Ini jurnal kampus, tempat kita mengupload atau mengirim tulisan. Nah, di sini misalnya peraturan atau undang-undang tentang perpustakaan ini sudah ada nih. Nomor 43 tahun 2017. Ini dia. Nah, apa yang ada di dalam sana ya? Coba lihat. Berdasarkan peraturan ini, dengan sudah Bapak download. Undang-undang perpustakaan ini. Ini yang sudah Bapak download. Nah, ini dia. Di dalam ini yang mau kita cari, kita lihat ada enggak kewajiban sekolah itu harus memiliki perpustakaan. Coba cek di dalam file ini ya, wajib. Perpustakaan sebagai dimaksud dalam ayat 1 wajib memiliki koleksi buku, wajib. Tenaga perpustakaan berkewajiban. Pakai gua tanda titik Bapak. Agak ini dia. Seperti yang ada di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan. Apa bunyi pasal 23 itu? Setiap sekolah atau madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Artinya ini bisa menjadi salah satu acuan kita kenapa perpustakaan itu harus ada di sekolah dan dikelola dengan baik. Nah, tentu banyak yang bisa kita kutip di sini, ya, seperti bagaimana pengelolaannya, harus punya koleksi buku berapa. Nah, itu bisa menjadi pengantar, pengantar dari ataupun latar belakang masalah di dalam kita menulis jurnal ini. Nah, itu yang terkait dengan konsep umum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau yang berdasarkan teori itu bisa kita petik dari misalnya itu buku manajemen perpustakaan, statistik. Di dalam buku bisa. Nah, di situ kita ambil boleh juga. Nah, paham tuh? Paham nggak? Paham? Bapak maksud? Kalau Bapak bolak-balik ngomong susah. Oh, ya. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua yang harus ada di dalam latar belakang masalah itu, kenapa manajemen dan pengelolaan perpustakaan itu penting. Nah, kita temukan. Misalnya ada tentang kewajiban sebuah perpustakaan, sekolah itu harus punya perpustakaan. Atau yang tadi harus misalnya menyelenggarakan perpustakaan.
Itu bisa dijadikan sebuah acuan kenapa penting manajemen dalam pengelolaan perpustakaan. Selama angkat ke atas, buka aja. Mukanya angkat ke atas, bukan angkat ke bawah. Oh, lah apa? Ada meja bapak sebelah kanan tuh. Nah, yang pertama kali sebelah kanan tuh. Kita masuk. Nah, ada meja belah bawah. Ya, meja belah bawah. Nah, ada buku deh itu. Manajemen perpustakaan enggak? Nah, ya. Oh, kelas. Kamu nak nyuruhnya juga itu salah. Mana nak boy? Hah? Sudah ketemu. Itu nanyanya bapak langsung kan tuh. Nah, itu yang berkaitan dengan pentingnya manajemen dalam pengelolaan perpustakaan. Nah, poin yang ketiga apa Pak? Kalau ada penelitian orang lain tentang manajemen perpustakaan itu, kamu kutip nggak apa-apa. Contohnya Pak, bisa saja kamu mencontoh yang tadi, seperti yang Bapak kirim ini kan, hasil penelitian kakak tingkat kamu kutip aja pentingnya. Menurut penelitian ini penting apa perpustakaan itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada pernyataan dia yang bisa kamu masukkan, atau hasil penelitian dia itu kamu masukkan ke dalam latar belakang masalah. Yang mana contohnya Pak? Ini misalnya. Terima kasih. Nah, yang mana nih hasil penelitian ini ya? Simpulannya, struktur organisasi belum memenuhi syarat. Jadi bisa saja kalau dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh, sebutkan namanya, ya, yang melakukan penelitian di SMP 4, bahwa struktur organisasinya belum memenuhi standar nasional pendidikan atau perpustakaan. Kemudian tugas kepala perpustakaan itu menyusun strategi, nah apa saja yang bisa kamu petik dari hasil penelitian ini, ya, yang dimasukkan ke dalam, tidak perlu semua ya, yang bisa kamu masukkan pada bagian latar belakang masalah, sehingga nanti penting perpustakaan yang akan kamu teliti ini untuk diteliti lebih lanjut. Paham tuh maksudnya? Nah, setelah itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kita buat baku aja lah, sama dari lokal A sampai lokal B. Kenapa sama Pak? Karena kesamaan ini berdasarkan silabus. Bapak buka silabus. Ya, manajemen perpustakaan. Ini silabus kita. Nah, kalau kita lihat dari rumusan masalah, apa tugas fungsi peran perpustakaan, kemudian bagaimana sejarah perpustakaannya, ini sejarah perpustakaan ya, perpustakaan SMP perpustakaan. Nah itu. Kemudian bagaimana pengorganisasian, bagaimana manajemen sumber daya, bagaimana perpustakaan tersebut melakukan deskripsi biografi bahan pustaka, itu bagaimana perpustakaan tersebut ya mengorganisasikan informasi bahan perpustakaan. Nah, terkait yang ini sama dengan yang ada di dalam silabus kita. Yang mana ini Pak? Coba lihat. Ini dia. Ini kan yang diteliti tadi yang pertama. Iya. Yang kedua yang ini. Yang ketiga ini manajemen sumber daya. Kemudian yang keempat ini. Yang kelima. Nah, itu kan. Nah, kenapa itu harus diain? Karena itulah bagian dari pengelolaan perpustakaan itu. Tujuan dari kita melakukan penelitian itu kita mendalami materi yang kita bahas. Kalau kemarin itu kan standar yang sudah ditentukan menurut teori ataupun peraturan. Nah, sekarang kita lihat di dunia nyata di sekolah tempat kita.
apakah sudah memenuhi atau belum. Nah itulah yang harus kita teliti. Itu tujuannya. Nah, paham tuh maksud Bapak? Jadi kamu bilang, wah, Bapak ini cuma memberatkan saja. Apa hubungannya mata pelajaran kita nih yang penelitian ini? Nah, itu hubungannya. Jadi masalah yang diteliti itu masalah yang materi yang kita pelajari. Nggak jauh kemana-mana. Masih putaran materi. Nah, paham tuh? Jadi itulah makanya di dalam kesempatan ini dari beberapa rumusan masalah ini itu diambil dari silabus. Maka Bapak standarkan juga mulai dari lokal A sampai lokal C semuanya pakai rumusan masalah yang sama. Nah, terkait dengan hal tersebut, ya ini Bapak ganti dulu SMP ini dengan SMK tadi ya. Bapak ganti Madrasah Aliyah Swasta Syekh Maulana Qori Titian Teras. Pas tuh? Masih ada? Nah, ada 30 tulisan yang sama yang sudah Bapak ubah. Nah, gitu. Itu cara ya, paling mudah. Bibliografis itu yang terkait dengan apa? Tentang pengarang. Ya, nanti ada katalog namanya. Nah, katalog itu berdasarkan bibliografis. Sudah kita bahas tuh. Yang ini. Materinya sudah kita bahas, belum? Belum. Oke, nanti Bapak share di Edmodo aja pembahasannya. Jadi materi yang teoritis itu kita bahas di Edmodo, praktikum tatap muka. Karena dari pertemuan kita yang 16 direncanakan menjadi 12. Maka harus dipadatkan. Padatnya seperti itu. Jadi harus kita diskusikan online. Ya, mungkin di kesempatan sambil kita belajar, sambil kita penelitian. Nah, oke. Paham itu dengan rumusan masalah ini kenapa demikian? Oke ya. Oke. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Apa tujuannya? Tujuannya tidak terlepas dari rumusan masalah ini. Coba lihat. Kalau rumusan masalah itu apa tugas, fungsi, dan peran perpustakaan Madrasah Aliyah Syekh Maulana Qori, Bang Qori Teras. Kemudian bagaimana sejarah perpustakaan tersebut? Maka tujuannya untuk mengetahui tugas, fungsi, dan peran perpustakaan Madrasah Aliyah swasta ya, Mas SMK Titian Teras serta sejarahnya. Nah, kan sesuai dengan rumusan masalah. Tinggal mengganti kata tanya yang ini diganti dengan untuk mengetahui. Mudah kan? Mudah. Sama juga yang nomor 5 nih Pak, sama. Kalau ini bagaimana ya? Bagaimana perpustakaan Mas SMK ini mengorganisasikan informasi bahan pustakaannya untuk mengetahui perpustakaan Mas SMK dalam mengorganisasikan informasi bahan perpustakaan. Nah, seperti itu. Paham tuh cara membuat tujuan penelitian. Ya, berdasarkan rumusan masalah. Karena tidak mungkin rumusan masalah tujuannya lain. Nah, ya kan? Tujuan mau ke pasar tapi apa? Ya mau ke pasar Bangko tapi lewat Kerinci, ya kan jauhan loh. Nggak nyambung nanti. Seharusnya tetap lewat jalan ini kan. Nah, berikut manfaat penelitian. Nah, boleh kita misalnya memasukkan sebagai sumbang pikiran tentang penelitian yang dilakukan kepada Madrasah Aliyah Syekh Maulana Qori. Kemudian bisa juga kita buat manfaatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penelitian ini. Nah, dan yang harus kita masukkan ini sebagai salah satu tugas yang harus dipenuhi dalam mata kuliah manajemen perpustakaan. Nah, ini tidak boleh dihilangkan. Ini harus tetap ada. Ini yang paling inti dari manfaat penelitian ini. Nah, mau ditambah lebih dari ini boleh Pak? Boleh. Mau dikurangi juga nggak apa-apa. Yang paling penting bagian yang ini jangan sampai hilang. Itu tidak.
Nah, kemudian kita masuk ke dalam metodologi. Nah, sebelum kita bahas metodologi, ada pertanyaan nih yang terkait dengan apa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Jelas? Untuk metodologi penelitian dalam bentuk mini riset ini cukup dengan 4 hal saja. Pertama, metode, kedua jenis dan sumber data, kemudian yang ketiga metode pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data. Cuman ini Pak, ya pada bagian metodologi penelitian. Terus apa isinya Pak? Nah isinya sudah Bapak persiapkan supaya akan memberikan kemudahan. Tapi kalau kamu mau cari yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting dia relevan. Nah contohnya seperti apa Pak? Ini ada contoh. Nah ini ingatkan Bapak nanti men-share file yang ini supaya kamu tinggal kupas, tinggal edit untuk jadi. Kenapa? Kalau bagian ini tidak Bapak berikan yang sudah jadi atau yang contoh yang ada, itu bikin kamu mumet. Kamu mumet ini udah jadi gawe ini, ya kan? Karena penelitian ini sudah diterbitkan sebelum ujian akhir semester, ya kan? Dan itu tidak keluar nilai ujian. Nah, boleh anu kan? Boleh diikuti tidak ngumpul lambat, berarti lambat aja lah keluar nilainya. Semakin cepat keluar nilai. Nah, yang terkait dengan metode penelitian, nah ini terkait karena kita ini penelitiannya dalam bentuk penelitian kualitatif. Ini ada pendapat Sugiono, ada pendapat Lexi Meleong. Sugiono. Nah, mau pakai dua-duanya silakan. Mau pakai salah satu boleh juga. Mau pakai yang lain juga nggak apa-apa. Oke, paham tuh? Ini ada langsung footnote-nya nih. Bapak kutip di buku mana? Ini buku Sugiono, metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan RD, Research and Development. Nah, cek di perpustakaan ada bukunya. Begitu juga dengan buku Lexi Maleong ini. Ini kan ada nih. Kamu cek di halaman 6 bukunya yang terbit tahun 2010. Nah, dengan metode kualitatif ini, penulis mencoba untuk mengungkap permasalahan. Nah, apa masalah kamu tadi? Tulislah satu persatu. Oke? Oke tuh. Masalahnya mana Pak? Ini tadi. Yang ini, permasalahannya ini yang kamu ungkap. Ah, tinggal copy paste. Bapak juga copy paste-nya. Mungkin lah. Ya dah. Nah, maka Bapak buat titik-titik. Paling tidak ngisi titik-titik itu gawe ya. Kemudian berikutnya jenis dan sumber data. Nah, di sini menurut offline ada nih yang dikatakan yang sumber utama dalam penelitian kualitatif, ada kata-kata, tindakan, dan seterusnya. Nah, keterangan yang terkait dengan apa nih sumber dan jenis data ini juga lengkap nih. Kata-kata, tindakan itu apa? Nanti berdasarkan definisi ini, misalnya kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati, diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video atau audio tape atau pengambilan foto atau film. Berdasarkan hal tersebut, kata-kata dan tindakan yang dilakukan oleh subjek penelitian yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yakni untuk melihat bagaimana pengelolaan perpustakaan SNG Mas SNG 13. Begitu juga dengan sumber tertulis, ini sudah perpustakaan. Foto, ya, statistik. Nah, berikut masuk ke dalam metode pengumpulan data. Apa yang harus ada di dalam metode pengumpulan data yang di dalam penelitian kualitatif ini? Ya ada observasi, yang dimaksud dengan observasi itu apa? Kemudian data yang diperoleh melalui observasi itu apa? Nah, itu harus kamu perjelaskan di sini. Kenapa Pak? Iya, kalau nggak dijelaskan nanti nggak tahu observasi dapat apa saja. Nah, kemudian berikutnya wawancara. Nah, pengertian wawancara, kemudian metode ini digunakan dalam bentuk wawancara dapat apa kamu? Nah itu dah. Kemudian dokumentasi juga demikian. Nah yang terakhir pada metodologi penelitian ini, ya, metodologi penelitian itu adalah analisis data. Nah apa isi analisis data Pak? Itu ada
di sini dalam bentuk mana nih? Ini dia. Reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Ini menurut pendapat Sugiono. Sugiono lagi Pak, ya nggak apa-apa. Ya, reduksi data itu nanti apa yang maksudnya reduksi data? Kemudian menggunakan reduksi data ini untuk menganalisis data yang seperti apa? Nanti kamu tulis di sini. Nah, betul atau tidak kamu menulis itu nanti Bapak cek. Makanya kemarin Bapak minta buatlah grup itu per kelompok masing-masing. Fungsinya untuk apa Pak? Kamu kan kalau sudah kamu bikin nggak mau dicontek kawan kan? Nah, makanya dibuat kelompok masing-masing. Takut kan dicontek atau malu diperlihatkan pekerjaan. Maka Bapak buat grup masing-masing supaya kemandirian itu lebih maksimal. Tahu itu maksud Bapak? Begitu juga dengan penyajian data, ya, dan penarikan kesimpulan. Nah, ingatkan Bapak untuk mengirimkan file ini ke grup kita. Atau sekarang Bapak kirim? Ini dia. Langsung kirim. Sampai langsung alamat. Enak ya Pak, ya. Tapi ya file yang proposal ini nanti dulu Bapak jelaskan dulu, Bapak save, baru nanti dikirim. Nah setelah, halo, setelah metodologi penelitian, ya, masuk kepada hasil penelitian. Nah tentu hasil penelitian belum ada, ya kan? Ada hasil penelitian belum ada, Pak belum berangkat lagi. Suratnya aja masih di prodi. Nanti silakan ambil dulu suratnya, tapi kalau mau ke tempat penelitian, Bapak cek dulu proposalnya. Kalau perlu tanda tangan dulu proposal. Buat tanda tangan kamu, buat tanda tangan persetujuan kamu. Nanti temui Bapak tanda tangan. Kalau dia sudah diperiksa. Kirim filenya. Iya, kita sudah modern kok. Ya kan? Nah, halo. Perhatikan yang gak garban. Yang bagian belakang abaikan dulu. Kalau yang buruk kerak dulu. Nah, hasil penelitian ini Bapak menggambarkannya itu dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini nanti bisa kamu tulis di bagian belakang sebagai lampiran setelah daftar pustaka. Atau daftar pustaka nanti di belakangan juga bikin nggak apa-apa. Karena kita sudah punya footnote, ya kan? Footnote itu nanti aja kita kopas. Nanti aja lah praktek tentang itu. Yang paling penting bagian yang ini, hasil penelitian ini instrumen penelitiannya dilampirkan pada bagian akhir. Dikat, ini kan ini. Bagian yang terakhir. Ini dia. Instrumen penelitian. Nah, kemarin Bapak berikan contoh di lokal A itu 2. Ini contohnya. Contoh observasi, contoh wawancara 2 juga. Kemudian contoh dokumentasi 2 juga. Nah, di lokal B Bapak kasih contoh 2 tentang SDM, siapa pengelola perpustakaan, minat, tugas, dan seterusnya. Begitu juga untuk wawancaranya juga 3, Bapak kasih contoh. Kemudian begitu juga dokumentasi. Nah, di dalam kesempatan ini Bapak akan menambah contoh lain supaya nanti akan memberikan kemudahan kepada kamu. Nah, kenapa ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Pak, di dalam penelitian, dan apa hubungannya dengan perkuliahan kita yang lalu? Ada yang masih ingat tak? Di dalam perkuliahan kita yang lalu, halo, hai, jangan asik dan HP-nya, lihat si gagah di depan nih. Kalau kamu banyak kerjaan kayak gitu, Bapak cemburu loh. Ya tak? Cemburu lah. Masa orang gagah segala ini nggak diperhatiin? Nah aja loh. Nah, apa hubungannya dengan perkuliahan
perkuliahan kita yang di Edmodo kemarin, masih ingat gak kamu? Ada tugas Bapak itu minta kita membuat 5 buah pertanyaan. Masih ingat? Ya. Apa guna pertanyaan itu? Nah, ini. Di saat kita melakukan penelitian, supaya pertanyaan itu sudah disiapkan, sudah terbayang buat kita apa yang mau ditanyakan. Nah, contoh seperti apa, Pak? Coba Bapak buka Edmodo ya. Edmodo. Jadi kalau Bapak ngajar nih susah kalau nggak ada internet. Kalau nggak ada internet, Bapak nggak lincah mencari informasi untuk menjelaskan kepada Bapak. Vokal C-nya nggak kelihatan karena tampilannya terbatas. Namanya ini dia kan? Nah, apa contohnya? Ya. Kemarin kita sudah ada tugas contohnya di sini, ini dia. Ini tentang SDM, manajemen sumber daya manusia, ya kan? Kan di sini Bapak tuliskan perintahnya lah, buatlah 5 buah pertanyaan, masing-masing subtopik. Subtopik yang mana Pak? Ini ya, subtopik yang ini. Ini dia, ini kan? Sudah kita bahas ini, ya kan? Ini dia, ikut. Apa tak salah tadi nanya? Ya. Nah, yang mana Pak? Nah, masing-masing topik dalam rangka mengungkap keadaan sebuah perpustakaan. Jadi mengungkap sebuah perpustakaan itu pertanyaan apa untuk masing-masing topik itu? Itulah makanya Bapak minta kamu membuat daftar pertanyaan itu. Dalam rangka apa? Supaya penelitian nanti lebih siap, cepat kita buat instrumennya. Itu fungsinya itu. Tapi Bapak lihat di sini, kalau di contoh sebelumnya, tugas yang sebelumnya aja, itu yang sudah minta 2 kali lebih. Nah ini kan, ini kan cuma 8 orang nih yang ngumpul. Dari berapa nih? Nah, ini jangan tanya lagi, Bapak sudah tampilkan yang mana lagi? Ya kan? Nah ini dia. Nah, ini belum lihat, berarti belum pernah aktif. Setelah hari ini nggak dilihat. Ini dilihat cuma tidak dikerjakan. Rama. Iya. Ini Vera dilihat nggak dikerjakan, ini belum lihat. Kelihatan ya. Ya, dikerjakan lah, dilihat itu cuma dilihat aja, mungkin waktunya udah habis. Ini dia. Nah, seperti apa? Coba kita cek punya Afrika dah. Nah, ini yang punya Afrika nih. Coba lihat apa yang dimaksud dengan manajemen perpustakaan. Ini kan tentang organisasi dan manajemen perpustakaan. Mungkin tak ini kita tanyakan dengan orang perpustakaan. Nggak mungkin, kita bukan mengukur pengetahuan orang itu. Kalau mengukur pengetahuan orang itu, iya. Apakah yang dimaksud dengan manajemen perpustakaan? Itu sama yang uji mahasiswa yang kuliah manajemen perpustakaan namanya. Terus apa pertanyaannya Pak? Nah, kalau yang terkait dengan subtopik yang pertama tadi, ya tentang apa nih, struktur ya. Kalau tentang struktur, bagaimanakah struktur perpustakaan yang Bapak Ibu kelola? Nah, kan jelas loh. Iya kan? Jelas. Nah, jangan bikin seperti ini. Ini uji pengetahuan. Apa pulanya ujian dengan kita? Tak bolehlah buatnya ujian. Ini bukan kuliah. Nah, ini contohnya. Misalnya bagaimana? Yang nomor berapa ini? Struktur organisasi ya. SDM, nah ini dia ya. Bagian ini yang Bapak kasih contoh. 1. Nah, ini kan observasi ini. Apa yang bisa diobservasi? Kalau pengorganisasian, kalau kamu mau melihat lebih detail, itu di dalam buku ini. Ada yang punya buku ini nggak?
Ada yang pernah lihat buku ini ada di perpustakaan kita? Nggak ada juga? Payah kamu nih. Kamu banyak kuliah nih bawa buku catatan aja ya. Sebagai contoh, ini kan ada di halaman halaman 55 tentang konsep organisasi. Coba Bapak buka. Apa sih isi buku ini di halaman 55? Ya. Kalau di sini disebutkan secara definitif bahwa organisasi adalah wadah dari kegiatan dan aktivitas sumber daya manusia dan upaya untuk mencapai tujuan. Menurut pendapat Siagan, organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua atau lebih orang ya atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang terkait secara formal dalam suatu hierarki. Yang capek ini baca lagi dulu. Tak ada lagi ya? Kalau nggak ada Bapak. Kalau ada yang berbicara belakang Bapak, yang dengarnya. Ya dah. Kemudian pernyataan di berikutnya di sini ya. Berdasarkan jenis bahwa organisasi tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, organisasi sebagai alat manajemen dan organisasi sebagai wadah atau tempat manajemen memberikan bentuk bagi manajemen sehingga organisasi dapat dikatakan sebagai alat dalam arti statis, tetap dan tak bergerak. Nah itu yang terkait dengan konsep. Ya tentu konsep ini nggak bisa kita tanyakan seperti yang disampaikan oleh siapa tadi Afrika tadi kan? Apakah Rika? Kok sampai ke Afrika? Kalau kayak gitu direkam nilai Bapak buat Afrika aja ya. Nah di dalam proses pembentukan perpustakaan ini kan bisa ditanyakan misalnya Bapak Ibu bagaimana perpustakaan ini dibentuk? Ceritanya tuh, oh dulu perpustakaan, nah ini berhubungan ada dengan sejarah nih. Perpustakaan ini seperti ini, awalnya ini dibentuk seperti ini. Seperti itu. Itu pertanyaan terkait dengan proses pembentukan perpustakaan. Kalau baterai yang habis, dicolokin dulu. Tolong, casnya. Kalau ribut langsung heboh kamu ya dah. Nah, pertanyaan kan seperti itu. Kalau dalam bentuk wawancara, ya kan? Nah, berkaitan dengan itu, kalau kita lihat teori, langkah-langkah pembentukan perpustakaan sekolah itu yang pertama menetapkan landasan hukum. Nah, ayatnya apa ya? Yang bisa kamu tanyakan di situ? Tanyakan, ada nggak SK pendirian perpustakaan? Berarti SK kan landasan hukum. Kemudian berikutnya misalnya di sini tentang menetapkan sumber daya manusia. Ada nggak keputusan kepala sekolah yang menetapkan bahwa Bapak Ibu pengelola perpustakaan ini surat tugas atau surat keputusan? Artinya itu dalam bentuk pertanyaan. Tapi kalau dalam bentuk dokumen Pak, kamu foto dokumennya. Print. Dipoto aja. Untuk bukti. Jangan kalau difotokopi kayak repotnya kan. Karena hasil penelitian kita ini bukan dicetak. Kenapa? Pasti kalau cetak keluar duit. Nah, zaman sekarang sudah main file-file saja. Tugas pun file. Cukup file-file saja. Bapak juga nyimpan yang kertas banyak itu bikin bingung juga, Pak. Dari mana letaknya. Dan seterusnya. Nah, itu yang berhubungan dengan yang terkait dengan bagaimana pengorganisasian dan manajemen perpustakaan. Nah, apa tadi yang bisa diobservasi? Yang observasi adalah struktur organisasi. Ya, organisasi
perpustakaan, tulis perpustakaan nggak salah. Nah itu yang harus kita observasi strukturnya. Kemudian berikutnya, kalau yang berhubungan dengan contohnya tadi wawancara yang ini kan, ini yang ditanyakan tadi apa? Bagaimana proses terbentuknya perpustakaan yang Bapak Ibu ketahui. Nah, kan bertanya nih dengan pengelola perpustakaan, ya kan? Kalau ini ada hubungannya dengan kepala sekolah, ya silakan ditanyakan kepala sekolah, ya kan? Nah, kemudian bagaimana bentuk struktur organisasi perpustakaan Mas SMK Tendras. Nah, seperti itu. Itu contoh pertanyaan. Kalau contoh pertanyaan ya nanti diawali dengan kata tanya. Kalau observasi tentu tidak kata tanya. Ingat tuh. Apalagi yang bisa kita tanyakan pada bagian yang ini? Di sini selain struktur manajemen perpustakaan. Nah, tanyakan bagaimana manajemen perpustakaan kelas ini dan seterusnya. Setidaknya kita temukan masing-masing ini 5 instrumen. Kenapa 5 Pak? Mudah-mudahan 5 itu bisa mengungkap masalah ini. Tapi targetnya apa Pak? Yang paling penting bagaimana pertanyaan ini itu bisa terjawab. Itu intinya. Jadi kalau ditanya berapa jumlah pertanyaan yang ada terkait dengan rumusan masalah ini, asalkan ya rumusan masalahnya itu terjawab dengan valid, dengan berbagai sumber, baik itu melalui wawancara beberapa orang, ataukah itu melalui dokumentasi, ataukah itu melalui observasi, cukuplah. Karena kita akan memadukan hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil dokumentasi. Paham? Paham maksudnya tuh? Ini gara-gara kamu nih belum belajar metodologi penelitian, ya tak? Menyusul yang Pak Nasril. Metodologi penelitian itu dipelajari lebih awal supaya kamu cepat-cepat bikin proposal dan cepat selesai kuliah. Mau cepat selesai? Atau mau diselesaikan? Nah, itu deh. Apapun. Itu salah itu. Mau lana salah ya. Nah, itulah beberapa contoh. Begitu juga dengan dokumentasi. Nah, dokumentasi dalam bentuk apa Pak? Nah, ini bisa dalam bentuk misal contohnya foto. Foto tuh. Foto, struktur, organisasi, perpustakaan. Kan itu tuh dokumennya. Ya dah? Iya, tentang struktur. Nah, begitu juga yang lain. Paham tuh maksudnya? Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih, tinggal tambah-tambah. Contohnya di lokal A itu sudah ada 2 pertanyaan, di lokal B ada 3 pertanyaan, di lokal kamu setidaknya 1 pertanyaan sudah bertambah. Nanti tinggal dikembangkan saja. Nah, paling minimal setiap masalah ini kita mengemukakan 5 poin setidaknya. Boleh lebih Pak, itu lebih bagus. Nah, supaya kita dapat pertanyaan-pertanyaan ini atau instrumen ini ya, makanya kamu harus ketemu dengan buku ini. Atau cek di internet juga boleh. Tidak salah. Tapi mau lebih lengkap? Ada yang punya buku ini? Enggak ada?
Ada yang pernah lihat buku ini? Buku ini? Kalau Bapak boleh cerita, untuk mahasiswa yang sekarang semester 6 NTU, itu kemarin Bapak suruh beli satu kelas itu buku 3 macamnya. 3 macam ini belinya untuk sekelas. Jadi iurannya sekitar berapa? Masalah waktu itu 20 ribu. Mungkin tidak sampai. Ya, ya sekitar harga rokok satu bungkus lah. Kita bisa kuliah satu semester manajemen perpustakaan. Itu 3 buku, nanti digunakan secara bergantian. Nah, seperti itu. Kemudian sebelumnya itu yang sekarang semester 8 NTI, kan Bapak juga yang ngajarin itu, tapi belum ada penelitian, belum ada buat aplikasi. Itu 2 buku ini Bapak suruh beli. 2 buku. Iurannya mungkin sekitar 12 ribu, 11 ribu. Murah lah dengan ilmu yang kita peroleh. Nah, cuma saran Bapak kemarin dari 2 angkatan itu, setelah kita kuliah manajemen perpustakaan ini, mohon buku yang dibeli bersama-sama ini supaya tidak ricuh, ya. Tidak saling tarik menarik dan akhirnya hilang, sumbangkan ke perpustakaan. Nanti bisa adik tingkat kamu yang pinjamnya mengalir juga lah ibadah di balik itu. Kamu berharap bisa minjam kan? Iya, kalau dia sumbangkan ke perpustakaan. Kalau enggak, nah itu. Jadi seperti itu cara mengembangkan instrumen penelitian itu. Nah, sampai di sini, adakah yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan terkait dengan persiapan kita di dalam melakukan penelitian? Silakan. Ada? Nggak ada? Jelas? Atau bingung? Jadi file ini Bapak simpan dan Bapak share di grup supaya kita kebagian semua. Nah, kadang-kala kita karena belum berbuat makanya bingung mau tanya apa. Apalagi kita itu tidak mampu menganalisa sesuatu itu dengan baik. Kalau kita dapat menganalisa, kita tahu ini sudah bisa saya lakukan, yang ini belum, yang ini harus saya tanyakan. Halo, ngapa kamu nih kuliah itu banyak macam ini? Nengok lagi, tengok bapak nih, tengok. Gawat udah kamu nih. Yang gagal dari depan nengok yang lain juga. Ngerti Bapak yang Bapak jelaskan ini? Ya sampai udah ngerti. Nanti diskon nilai berapa tadi? 25%. Lebih dari 25% ya. 15% itu ujian akhir semester. Kalau nggak salah 11, sekian itu hasil penelitian. Kan ada 3 tuh tugas kita yang mandiri kan. Mengklasifikasi buku dan melengkapi fisik buku di perpustakaan 1. Masing-masing 5 buku kan. Sudah ada yang selesai? Nah, bukti selesai itu kasih sama Bapak. Ya, supaya Bapak masukkan nilainya. Nah, nilainya berapa Pak? Itu dari 35% dibagi 3. Itulah nilai. Kita 11, sekian. Tugas yang kedua 11, sekian itu nilai yang mana lagi Pak? Itu nilai yang membuat aplikasi. Itu 11, sekian itu. Ya, kita ini sistemnya mudah-mudah saja, kecuali nanti mau kita serahkan ke sekolah di mana tempat kita penelitian. Kalau aplikasi itu sudah jadi nanti kita kemas dalam bentuk CD pakai kotak, kita buat covernya. Nanti ingatkan Bapak mengajarkan sistemnya seperti apa. Bapak kan banyak ilmunya nih. Kalau kamu nggak tanya, kamu nggak lihat, nanti mumazir ya, tidak termanfaatkan. Nah itu nanti. Jadi itu 11, sekian persen. Nah kalau nggak selesai Pak, berarti diskonnya nilai apa lagi? Udah be Bapak, tidak dimasukkan nilainya, no diskon. Kan tuh. Wah Pak, nah wah lah itu kan. Kuliah lanjut. Nah kan masih banyak yang
hobi melihat HP. Apa kuliah kamu ngecek HP terus, rugi kamu. Ya. Nanti aja lah di HP itu, kalau perlu simpan HP itu. Bapak pernah pelatihan itu, tidak ada yang membuka elektronik, semuanya tutup. Lihat ibu ini. Wah, oh iya juga ya. Nah, kalau bapak buat seperti itu, kalau kamu nih kaget. Ya, bapak pernah pelatihan asesor itu ada Ibu Ica namanya dari Jakarta. Itu tidak boleh, laptop tutup. Fokus ke materi. Kalau kita noleh tempat lain, mulailah dia nanya, hei kamu sini. Mati Den. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Silakan sebelum kita tutup mata kuliah kita. Silakan. Ada? Kamu tidak memperhatikannya dengan baik, makanya kamu tidak terlintas pada kamu menganalisanya apa yang bisa saya buat, mana yang bisa buat. Nah, yang tidak bisa kamu buat itu yang harus kamu tanyakan. Kamu jangan berharap orang kuliah, kalau selesai, kaget nol sarjana kamu tuh, zong ya, titik ilmunya, ya kan? Coba kamu bayangkan, kamu bandingkan beberapa dosen kamu dengan bapak bisa contohnya. Bapak ini termasuk yang santai apa tidak kuliahnya nih? Mana bisa santai bisa seperti ini mengajar? Tak bisa. Harus serius. Kamu mau seperti apa? Ya serius lah kuliahnya. Iya. Kayak penelitian ini, pernah Bapak belajar tentang penelitian? Enggak pernah, Bapak belajar sendiri. Apa Bapak ngajar kami juga? Bapak itu 7 tahun memimpin perpustakaan STI SMK Bangma, kok disuruh ngajar perpustakaan. Itu. Pernah Bapak belajar tentang Excel untuk apa aplikasi? Enggak pernah, Bapak belajar sendiri. Kalau pikir-pikir ngapain Bapak sibuk? Ya enggak? Masa bodoh? Cuek aja. Nah, itu bedanya. Orang yang berpikir dalam langkah untuk mencapai S1 dengan S3 itu bedanya. Bapak ini dalam mencapai S3, pikir terus. Tak selesai, pikir terus. Itu mana yang belum bisa? Yang itu sudah, yang ini belum tanyakan. Itu. Kalau kamu orang dia sibuk, dahapu aja itu apa? Dahapu pula tak kena dia Pak. Itu susah. Hai Majang, bayar SPP kamu tetap sebanyak itulah, tidak akan dikurangi walaupun Rp1. Ya dah? Itu makanya. Seharusnya kamu tuntut lebih orang kuliah nih. Lu ngerti bidang itu tuntut, bagaimana bisa mengerti? Tanyakan dengan dosen dong. Nah gitu orang itu jadi mahasiswa. Jangan melempem, ada pertanyaan nggak ada lah Pak. Nah, itu kan. Bapak nih yang paling terkesan Bapak di lokal ini apabila sudah heboh itu kompak. Ribut gitu. Karena tidak Bapak temukan di lokal lain. Itu karakter di lokal kita. Masya Allah. Mau bangga itu? Janganlah bangga. Bapak juga di lokal lain yang sering dia ke bawah atau tidak fokus dengan penjelasan Bapak. Lokal ini yang paling tidak fokus. Bingung Bapak bilang apa. Sehingga kalau disuruh bertanya nggak tahu nanya apa. Di lokal lain seperti pagi tadi Bapak ngajar di lokal 4 PAI kan, di lokal C. Pak, masih ada pertanyaan, waktu habis lewat 5 menit. Nanti di WA saja. Gitu. Atau di pertemuan berikut. Kenapa? Orangnya masih mau bertanya, berarti dia berpikir waktu dia itu belajar. Kalau kamu tidak mampu bertanya, berarti kamu tidak berpikir. Ah, itu sesat ujung di jalan itu kayak. Nah, sama si Yudi tadi, kamu ngambil buku, telepon Pak. Ah, inilah ketemu nih, mana buku itu Pak? Kan itu. Pintu Bapak ini tertutup, terkunci, tidak jam jarum Pak. Ah, maunya Bapak itu kamu juga seperti itu. Ketemu, oh, ini nggak tahu nih, tanyakan nih Bapak. Kan itu. Ya lah. Kalau masih ada pertanyaan nggak ada Pak, tapi sibuk lah juga. Alah, wassalamualaikum lah. Orang selesai kuliah selesai juga. Cuman selesai dengan tong
kosong nyaring bunyinya. Ya. Kalau tong berisi, gebuk sekukuh pun macam mana ada bunyi? Isinya penuh. Ya, bak ya kan? Ya. Nah itu. Oke tuh. Sip. Orang kuliah itu sambil berpikir, jangan terima. Ini kan tidak bisa kan? Ya, masukkan ya. Oke dah. Iya, minta saja. Nanti kan prodi itu minta siapa namanya, di mana mau penelitian. Tapi sebelum ke tempat lokasi, proposal mininya harus disiapkan terlebih dahulu. Nah, harapan Bapak 1 minggu ke depan silakan dikonsultasikan proposal itu. Karena sedapat mungkin minggu depan kita sudah penelitian. Langsung penelitian. Boleh penelitian melalui by phone, nanti direkam suaranya Bapak. Yang misalnya pengelola pusaka sudah pulang kampung Pak, dia di kampung nggak bisa ditelepon, bisa rekam. Apa yang menghukumkan? Nggak ada yang menghalangi ya sekarang. Zaman corona semuanya harus bisa online. Mau tidak mau, informasi tetap harus kita peroleh. Tapi kalau ada yang tidak memungkinkan dan yang situasi yang ada, ya pun ada kata. Yang penting usaha. Belum tahunya lah berangkat Pak Lai. Tak ada Pak Lai kakek ini sudah ujian semester baru balik. Nah, sudah kita. Tidak ada kosai kawin. Ya kan? Orang mulai aktif sekolah itu tanggal 13 Juli. Apakah itu sistemnya apa? Yang jelasnya petugas perpustakaan mulai on time kan? Nah, kita ujian tanggal 22. Kamu ingat itu? Kejar target, kejar tayang, selesaikan tugas. Tugas kedua lagi nih. Kalau yang pertama tadi sudah selesai berarti ada Excel. Excel masih Bapak buat video tutorialnya. Tapi kalau kamu temukan buku ini di perpustakaan ini lengkap. Kenapa? Ilmu yang Bapak jelaskan itu ada di dalam buku ini. Bukan ini. Dari dalam buku ini. Apa bukunya Pak? Manajemen Perpustakaan Sekolah Berbasis Komputer. Jadi sheet-sheet yang dibuat itu ada gambarnya di sini, kan nih? Nah ini kan ada. Ini jelaskan kok di sini. Nah itu. Tapi kalau kamu beli buku ini, kamu dapat kaset. Apa kasetnya Pak? Apa? Tapi kaset aplikasi. Tinggal copy paste aja. Enak nih Pak. Cuman Bapak ini mau ngasih kamu ilmu. Maka itu buat tutorialnya. Nah, kalau copy paste ada payah aja. Nah, copy paste Bapak, selesailah tugas tuh. Kan itu ujungnya tuh. Itu terjadi pada tahun yang lalu. Akhirnya apa? Banyak yang bingung. Buku udah ada Pak. Nah, gimana nih? Lah, tugas ini Bapak tiadakan. Akhirnya nggak gitu, nggak mau lagi buat terima tugas. Karena semua tidak melaksanakan tugas. Jangan sampai angkatan kita juga gagal seperti itu. Kenapa? Nanti kalau itu selesai, nanti kita buat kotaknya, hasil aplikasi itu, kita kasih cover. Nanti serah terimanya kita dokumentasikan buat berita acara. Itu bukti akreditasi. Katanya mau akreditasi B ini. B. Ya kan? Mahasiswanya jangan yang seperti tadi. Kalau kuliah itu tahu asesor kamu itu kuliahnya tidak semangat. Sibuk lah lihat apa yang masing-masing. Entah apa benda nanti tengok. Iya. Kalau itu yang dilakukan, nah sudahlah. Ini mah enggak, ini anak ini kuliah, sudahlah. Kalau perlu tidak terrelasinya nih. Mau seperti itu. Tentu yang seperti itu tidak kita tampakkan. Kalau tampak asesor lihat kita kuliah seperti itu, ada serius kan? Makanya mahasiswanya tidak bergairah, dosennya tidak hebat negara. Padahal dosennya lekuk kuat, gitu kan? Ini tadi ya. Hei, tengok ke depan nih, yang otak lagi. Hei, barulah berkata lah, ada. Mada itu namanya. Tahu kamu Mada? Acam tuh lah Mada tuh. Bau kata ulang apa ngai itu kan? Mada. Oke, untuk hari ini cukup sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan atau yang perlu disampaikan
di saat melaksanakan tugas ini silakan disampaikan. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.